Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat tercinta, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini hari Selasa 21 Juli 2020 atau sekarang ini bertepatan dengan 29 Zulqa'dah. Saudara-saudaraku tercinta, ini akhir bulan Zulqa'dah. Insya Allah nanti maghrib kita sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Karena perpindahan tanggal dan hari di bulan Hijriah itu adalah ketika azan maghrib. Hari ini kita ada di 29 Zulqa'dah. Nah, nanti begitu azan maghrib kita sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Sahabat-sahabat tercinta, pada kesempatan ini saya akan membahas dulu pertanyaan yang banyak sekali disampaikan ya mengenai saum sunnah di bulan Zulhijjah. Pertanyaannya adalah, apa saum yang harus kita lakukan di bulan Zulhijjah? Ada yang mengatakan 9 Zulhijjah saja saum Arafah. Ada yang mengatakan, oh tidak, dengan tanggal 8-nya disebut saum tarwiyah. Tanggal 8 saum tarwiyah, tanggal 9 saum Arafah gitu. Ada yang mengatakan, oh tidak, saum itu dari tanggal 1 Zulhijjah ya sampai dengan 9 Zulhijjah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Saudara-saudaraku tercinta, kita ambil yang disepakati dulu. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Apa itu? Saum Arafah. Itu disepakati. Semua orang sepakat. Semua ulama hadis sepakat. Semua ahli fikih sepakat bahwa tanggal 9 Zulhijjah kita dianjurkan untuk saum. Karena tanggal 9 Zulhijjah itu saudara-saudara kita yang berhaji melaksanakan wukuf, maka saum 9 Zulhijjah ini suka disebut dengan saum Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafata, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu." Hadis riwayat Imam Muslim. Siyamu yaumi Arafah, saum 9 Dzulhijjah, saum pada hari Arafah. Aku berharap, aku menduga dengan yakin. Jadi dugaan itu ada dugaan yang tidak yakin. Kalau ahtasibu itu aku yakin ya, ayyukaffira sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Saum 9 Zulhijjah, saum Arafah itu pahalanya, aku berharap dari Allah dosa-dosa kita diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan diampuni dosa setahun yang akan datang? Kalau setahun yang lalu kan gampang dicerna ya. Ya, saya pernah berbuat dosa, berbuat maksiat. Saya berharap dengan saum Arafah itu diampuni dosa-dosa saya. Dosa-dosa kecil tentu saja ya. Karena kalau dosa besar mah harus dengan taubat kan. Nah, lalu saum Arafah itu akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni setahun ke depan. Apa setahun ke depan? Maksudnya dosa-dosa itu tidak kita ulangi lagi. Itu yang dimaksud Allah ampuni dosa kita setahun ke depan. Maksudnya Allah kasih kekuatan ke kita
untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Ya. Catat, ini hadis riwayat Imam Muslim. Semua pakar sepakat, semua ulama sepakat, ulama hadis, ulama fikih, bahwa saum pada tanggal 9 Zulhijjah itu sunnah. Ya. Nah, yang sering jadi pertanyaan, bagaimana sekiranya tidak ada wukuf? Jadi masih ada yang berpandangan karena umat Islam Indonesia dan beberapa negara itu tidak mengirimkan jemaahnya ke Saudi Arabia, maka kesannya tahun ini tidak ada haji. Ini cara berpikir yang harus diluruskan. Tahun ini ibadah haji tetap ada. Tetap ada. Persiapan-persiapan haji di Arafah, di Mina, di Muzdalifah sudah disiapkan. Hanya karena kita sedang menghadapi musibah pandemi, musibah yang sifatnya mendunia, nah pemerintah Saudi membatasi jumlah gitu. Jadi apakah tahun ini ada ibadah haji? Jawabannya ada. Ada wukuf Arafah nggak? Ada. Hanya pemerintah Indonesia memutuskan demi keselamatan jamaah, maka tahun ini kita tidak memberangkatkan jemaah haji. Gitu ya. Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan. Bukan hanya Indonesia, negara-negara lain juga memutuskan untuk tidak memberangkatkan. Dan perlu diingat saudara-saudara sekalian, jemaah haji yang paling banyak ya datang ke tempat ibadah seluruh dunia itu orang Indonesia. Hanya Indonesia yang mengirimkan jumlah jemaah hajinya lebih dari 200.000, bayangkan. 200.000 itu bukan jumlah sedikit, ya. Nah, demi menjaga agar kita terhindar dari kemadharatan, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji. Jadi tahun ini haji ada nggak? Ada. Wukuf ada nggak? Ada, ya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, saya tegaskan bahwa nanti tanggal 9 Zulhijjah kita dianjurkan untuk saum Arafah. Kenapa disebut saum Arafah? Karena tanggal 9 Zulhijjah itulah ada wukuf di Arafah. Ya, perlu diketahui bahwa anjuran saum 9 Zulhijjah ini sudah Nabi tetapkan sebelum turun perintah haji. Ini yang jarang diketahui. Jadi tahun 2 Hijrah, Nabi sudah menyarankan agar kita ini saum pada tanggal 9 Zulhijjah. Tidak disebut saum Arafah. Kewajiban hajinya aja belum ada. Disebutnya saum 9 Zulhijjah. Tahun 2 Hijrah, 3 Hijrah. Haji baru diperintahkan 10 Zulhijjah. Jadi ketika pelaksanaan ibadah haji itu belum diwajibkan, belum disyariatkan, berarti belum ada wukuf. Belum ada perintah wukuf, belum ada perintah mabit di Muzdalifah, belum ada perintah melempar jumroh. Nah, saum 9 Zulhijjah itu sudah ada. Nah, sekiranya misal tahun ini tidak ada pelaksanaan ibadah haji, tetap saja saum Arafah itu kita lakukan. Saum 9 Zulhijjah itu kita lakukan. Karena perlu sahabat-sahabat tahu bahwa anjuran saum 9 Zulhijjah sudah Nabi tetapkan sejak 2 Hijrah. Sejak 2 Hijrah. Sementara pelaksanaan haji, perintah haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, perintah haji itu terjadi tahun 10 Hijrah. Ya, itu yang harus sahabat-sahabat garis bawahi. Gitu. Oke, jadi bicara tentang saum sunnah yang disepakati adalah 9 Zulhijjah yang suka disebut dengan saum Arafah. Nah, sekarang bagaimana dengan saum yang
dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Orang-orang suka menyebutnya saum tarwiyah. Ya, saum tarwiyah gitu. Jadi kalau tanggal 9 itu katanya saum Arafah, kalau tanggal 8 Zulhijjah itu katanya saum tarwiyah. Mari kita lihat dalilnya. Ya, dalilnya. Di dalam hadis dikatakan saumi yaumit tarwiyati kafaratu sanatin. Saum pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Itu mengampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun. Yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita akan diampuni. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus, jilid kedua, halaman 248. Ternyata menurut analisa ahli hadis, ya, hadis Ad-Dailami ini diriwayatkan oleh Abu Shaykh. Lalu Abu Shaykh dari Ali bin Abi Himyari. Lalu dari Al-Kalbi. Lalu dari Abi Sholih. Dan baru ke Ibnu Abbas. Ya. Nah, menurut para ahli hadis, saya perlu jelaskan saja bahwa ini hadis kategorinya maudhu. Begitu. Jadi hadis yang ada di dalam kitab Ad-Dailami yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitabnya Al-Musnad Al-Firdaus yang menjelaskan tentang keutamaan saum 8 Zulhijjah yang suka disebut dengan saum tarwiyah, ini ternyata hadisnya maudhu. Ya. Nah, hadis ini ternyata diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Menurut para ahli hadis, dia adalah seorang rawi pendusta. Saudara-saudara sekalian, hadis itu ada 2, ya. Ada yang dhaif karena periwayatannya. Nah, ini kalau ada rawi, 1 rawi aja, ya, dinilai oleh rawi lainnya sebagai pendusta, maka hadis ini dhaif, tidak bisa dipakai begitu, ya. Nah, kemudian yang menilai bahwa hadis itu dhaif, saudara-saudara, itu bukan hanya satu orang. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam At-Taqrib juga menilai hadis itu dhaif, ya. Kemudian Tahdzibut Tahdzib yang disampaikan oleh Syekh Hafidh Ibnu Hajar juga itu hadis dinilai dhaif. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya, maka kalau hadis yang menjelaskan saum Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu dipastikan sahih, riwayat Muslim, Anda nggak usah ragu lagi melaksanakannya. Tapi kalau yang ditambah dengan 8 Zulhijjah yang suka disebut dengan saum tarwiyah, nah dalil saya baca kumpulan hadis dhaif segala macam, saya menemukan 15 hadis, saudara-saudara, yang bercerita tentang hadis keutamaan saum tanggal 8 Zulhijjah. 15 hadis itu semuanya kategori dhaif, ya. Nah, Anda bisa lihat lebih detail dalam kitab Al-Mishkat, ya, dalam Dhaif Jami'us Shaghir, termasuk Dhaif Targhib yang ada di buku Silsilah Ad-Dhaifah Syekh Albani. Jadi dengan demikian, saudara-saudaraku tercinta, kita laksanakan yang jelas-jelas sahih, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Itu riwayat Muslim. Semua ulama mengatakan itu sahih sunnah, ahli hadis semua mengatakan itu sahih, kemudian ahli fikih juga sepakat itu sunnah. Jadi apa? Kita lakukan yang pasti.
9 Zulhijjah. Bagaimana yang 8 Zulhijjah? Ada 15 hadis tentang hal itu, semuanya oleh para ahli dinilai dhaif. Tentu saya mengatakan begini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang seringkali jadi pertanyaan, apa masalahnya? Toh itu ibadah. Oke. Persoalannya bukan apa masalahnya, tapi Anda perlu tahu, yang namanya ibadah itu harus sesuai sunnah Rasul. Jadi kalau Anda mengatakan, ya tanggal 8 Zulhijjah, oke, hadisnya dhaif ya. Oke, hadisnya dhaif. Terus apa salahnya kita lakukan? Nah, ini sama dengan Anda ngomong gini, ya. Saya bilang, subuh itu yang sahih 2 rakaat. Ya. Ternyata ada orang yang sholat subuhnya 3 rakaat. Saya bilang, kalau Anda subuh 3 rakaat, itu dalilnya dhaif yang 3 rakaat. Bisa nggak Anda ngomong gini? Apa salahnya? 2 dengan 3 kan bagusan 3. Nah gitu. Sama aja dengan gitu ngomongnya. Itu kalau saya kasih logika sederhana ya. Jadi kalau dalam ibadah, jangan mengatakan, apa salahnya? Nah gitu. Bukan apa salahnya, tapi dalilnya ada nggak? Itu loh teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ada orang yang nanya ke saya jelaskan. Mirip seperti penjelasan barusan, bahwa hadis yang menjelaskan 8 Zulhijjah di start itu ada 15 hadis, semuanya dhaif. Jawabannya gini, oke, saya terima itu dhaif. Terus apa salahnya gitu loh? Itu kan ibadah. Nah ini kerangka berpikirnya yang tidak betul. Ya. Itu sama saja dengan, apa salahnya saya subuh 4 rakaat? Apa salahnya? Bukankah 2 dan 4 itu 4 lebih banyak? Ya lebih banyak lebih bagus lah. Nah, jadi cara berpikirnya begitu. Ya, diterapkan di dalam saum. Jadi kalau itu tidak diragukan, yang namanya saum itu suatu ibadah, ya kan? Tapi kalau ibadah kita ini harus apa? Taraktu fikum amroin lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Jelas hadis. Aku tinggalkan kepada kalian 2 warisan. Kalian tidak akan pernah sesat selama kalian berpegang teguh kepadanya, kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah itu teman-teman sekalian ya. Nah sekarang persoalan yang ketiga. Tadi persoalan pertama, saum 9 Arafah. Kita sepakati itu sahih, silahkan lakukan. Saum 8 Zulhijjah ya, yang suka disebut saum tarwiyah. 15 hadis tentang hal itu, semua ahli hadis mengatakan itu dhaif. Nah, bagaimana yang saumnya tanggal 1 sampai tanggal 9? Jadi mulai besok nih, 1 Zulhijjah saum sampai hari Kamis kita saum. Berarti kan hari Kamis itu 9 Zulhijjah ya. Dan 10 Zulhijjahnya itu hari Jumat. Oke, jatuhnya itu. Nah, bagaimana dengan dalil yang mengatakan saum itu 1 Zulhijjah? Mari kita lihat hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr awwalatsnaini minasyahri wal khamis. Saudara-saudara sekalian, ini hadis riwayat Abu Dawud. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau 9 hari berarti dari tanggal berapa? Dari tanggal 1 Zulhijjah, ya enggak? 9 hari di bulan Zulhijjah. Dan Nabi juga saum pada Yauma Asyura, 10 Muharram. Dan juga beliau saum pada setiap Senin dan Kamis. Jadi ini hadis bicara tentang apa? Saum sunnah yang dilakukan oleh Rasul. Apa saum sunnah yang dilakukan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ini? Pertama, beliau saum dalam hadis ini ya, saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau 9 hari di bulan Dzulhijjah berarti tanggal 1, 2 sampai 9 Zulhijjah. Ya, kemudian Nabi juga saum pada 10 Muharram.
yang suka disebut dengan saum Asyura. Dan kita tahu Nabi pun rutin melakukan saum Senin dan Kemis, gitu ya. Terhadap hadis ini, nah, di antara ahli hadis, pakar hadis, ada dua penilaian. Az-Zailai, ya, seorang ahli hadis, beliau menilai, tentu saja saya tidak mungkin menjelaskan alasan-alasannya karena panjang sekali itu kalau kita baca analisa-analisa ahli hadis. Beliau menilai bahwa hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Sementara ahli hadis yang lain menilai bahwa hadis ini sahih dengan menguatkannya dari hadis yang dengan menguatkannya dengan beberapa hadis yang ada, ya, tentang keutamaan bulan Zulhijjah dan lain sebagainya. Maka untuk saum yang 9 hari di bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai 9, ini dalilnya ada, tetapi di antara ahli hadis mukhtalaf, berselisih. Apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini dhaif? Di antara ahli hadis terbagi dua. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Masing-masing punya alasan. Nah, kalau saya menyikapi hal ini, saya kembalikan kepada keyakinan sahabat-sahabat tercinta. Kalau Anda meyakini bahwa hadis ini sahih, ya, analisa-analisa ahli hadis, akhirnya ya udah saya yakin ini hadis sahih. Anda boleh lakukan mulai besok sampai 9 Zulhijjah. Karena dalam hadis ini ada kalimat Tis'adil Hijjah, 9 hari di bulan Zulhijjah. Jadi kalau ada teman-teman kita yang saumnya 9 hari, ya kita tidak bisa menyalahkan. Karena memang ada dalilnya. Dan dalilnya itu dinilai sahih. Gitu. Tapi kalau ada teman-teman kita yang, enggak, aku ingin yang benar-benar sahih 9 Zulhijjah saja, ya juga kita hargai, ya. Karena memang di antara sejumlah ahli hadis ada juga yang menilai bahwa hadis dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ada titik-titik kedhaifannya. Ya. Aduh, Ustaz Aam, saya pusing dengarnya, itu gimana? Oke, saya simpulkan begini. Kalau Anda pusing. 1, yang disepakati hadisnya sahih adalah 9 Zulhijjah. Anda pegang itu. Nah, kalau nggak mau pusing, pegang itu aja. Hadis yang mengatakan saum sunnah itu 8 dan 9, 8-nya itu saum tarwiyah, 15 hadis tentang saum tanggal 8 itu dhaif. Gitu. Kalau dhaif ya jangan Anda lakukan. Dan jangan Anda berpikir apa salahnya. Ingat tadi logikanya udah saya katakan. Nah, yang diperselisihkan 1 sampai 9. Nah, kalau ini mangga saya kembalikan kepada keyakinan masing-masing dan jangan saling menyalahkan. Kalau saya misalnya tidak saum 9 hari di bulan Zulhijjah, saya mah nanti yang yakin-yakin aja lah saya mah 9 Zulhijjah. Ya Anda jangan melecehkan saya. Sunnah nggak dilakukan. Loh, bukan saya tidak melakukan, tapi saya meragukan kesohihannya. Jadi saya mah ambil yang sohih saja. Nah gitu loh. Ya. Tapi kalau ternyata ada teman saya yang saumnya dari tanggal 1 Zulhijjah, dari mulai besok sampai dengan tanggal 9, ya saya juga jangan mengatakan bid'ah kamu, nggak ada dalilnya. Ada dalilnya. Nah, cuma hadis itu mukhtalaf, diperselisihkan kesohihan. Itu supaya Anda nggak bingung. Saya sampaikan dengan beberapa perspektif, dengan beberapa analisa, supaya kita punya kedewasaan berpikir untuk tidak saling menyalahkan. Ya, untuk tidak saling menyalahkan. Yang memang jelas-jelas dhaif ya jangan dilakukan. Bukan menyalahkan kalau itu. Memang secara ilmu dhaif yang hanya tanggal 8 saja. Ya. Nah, tapi kalau Anda saumnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, it's okay. Itu ada dalil, masih bisa dikonfirmasi dalilnya. Tapi kalau yang tanggal 8 saja dan 8 saja itu tidak bisa dikonfirmasi hadisnya. Hadisnya dhaif, ya. Begitu.
Jadi kalau Anda bingung di tengah perselisihan ini, ambil yang jelas-jelas disepakati. Apa yang disepakati? 9 Zulhijjah. Itu mah semua sepakat. 9 Zulhijjah. Oke, itu pembahasan saya khususon ya seputar saum di bulan Zulhijjah ini, karena hampir tiap hari ada yang WA ke saya. Kemudian di Instagram juga ada, di YouTube juga ada, di email juga ada. Jadi saya bahas tentang status hadis saum sunnah di bulan Zulhijjah. Ya, oke itu. Kemudian ada juga tambahan ya. Kalau saya masih punya saum qadha, mana yang harus didahulukan? Ya, saya pernah sampaikan, coba qadha itu lunasi dulu deh, ya kan gitu. Kebayang nggak sama Anda? Ini qadha sampai bulan ini kok belum tamat juga gitu loh. Tapi ya saum sunnah Anda lakukan, saum Senin Kamis, saum Daud Anda lakukan. Qadha kan belum. Coba qadha dulu bayar, ya gitu. Kalau itu mah gampang jawabannya. Yang wajib didahulukan sebelum yang sunnah, ya. Oke. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ya. Kita lihat pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya mau nanya, amalan apa yang bisa dilakukan untuk orang tua yang sudah meninggal? Saya pernah mendengar bahwa kita tidak boleh mengirimkan bacaan Fatihah, bacaan-bacaan Quran. Ini sebenarnya bagaimana Ustaz? Begini teteh ya, gampang saja. Jadilah Anda anak soleh. Anda rajin tahajud, Anda rajin saum Senin Kamis, Anda rajin belajar Islam. Otomatis orang tua Anda akan dapat pahala tanpa harus Anda bilang, Fatihah ini untuk mama, Yasin ini untuk mama. Tanpa Anda harus bilang begitu. Anda baca Quran, ya, ayat per ayat, juz per juz gitu loh. Anda baca Quran tuh jariyah gitu. Simple sebenarnya. Daripada kita berselisih, gimana kalau kirim Fatihah, gimana kirim Yasin? Udahlah, simple. Jadilah orang soleh. Nah, jadilah orang soleh. Udah, cukup. Ya. Daripada Anda berselisih tentang apakah boleh nggak kirim Yasin, kirim Fatihah. Apa simpelnya? Jadi kita anak yang soleh. Kalau orang tua kita meninggal, jangan pernah lelah mendoakannya. Itu nyambung. Mendoakan, ya Allah ampuni, luaskan kuburannya, berkahi ya Allah, tenangkan dia di alam sana, istirahatkan di sana ya Allah. Nah, doakan, ya kan gitu. Yang kedua, coba ingat-ingat, orang tua Anda punya kebiasaan apa? Ternyata orang tua Anda punya kebiasaan apa? Rajin duha, sok Anda lakukan. Dia rajin silaturahmi, sok Anda lakukan. Apa sih kebaikan-kebaikan dia? Coba teruskan. Yang ketiga, mungkin orang tua Anda punya cita-cita bagus dan Anda bisa mewujudkan, wujudkanlah. Sok cita-citanya, wujudkan. Misalnya orang tua Anda bilang, Neng, kalau ada uang mah itu karpet yang ada di masjid kita teh udah apa? Kalau mama sujud ge batu. Kalau ada rezeki maku mamahmu diganti. Nah, itu cita-cita orang tua Anda. Ternyata Anda ada rezeki, sok wujudkan cita-citanya, ya. Yang keempat, bersilaturahmilah dengan saudara dan teman-temannya. Jadi sebenarnya simpel saja. Bakti kita kepada orang tua, daripada Anda berselisih, boleh nggak ngirim Fatihah, boleh nggak ngirim Yasin, udah aja. Lakukan 4 yang dicontohkan Nabi. 1, doakanlah selalu. 2, teruskan kebiasaan baiknya. 3, wujudkan cita-cita baiknya kalau kita mampu. 4, silahkan bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Satu lagi saya tambahkan, hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, boleh kita berwakaf atas nama almarhum. Hadis Bukhari.
Ya Rasulullah, ketika ibu saya meninggal saya tidak ada di tempat. Apakah kalau saya bersedekah, berwakaf atas namanya, ibu saya mendapatkan pahala? Kata Nabi, iya. Maka sahabat itu mengatakan, saksikanlah kebun yang berbuah ini, kurma yang berbuah ini, saya wakafkan. Teman-teman sekalian, di antara ciri orang kaya di sana itu dia punya kebun. Dan kebun kurma. Anda lihat kalau umroh atau haji, datang ke kebun kurma, itu teh orang kaya biasanya. Ya, dan apa? Oh, kebun kurmanya segitu banyaknya, ya. Luas gitu. Sahabat tadi, saya sedekahkan, saya wakafkan untuk kepentingan Islam, ya, atas nama ibu saya. Dan Rasul mengiyakan gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab, ya. Wallahu a'lam bissawab.